Halo Bapak Ibu, sekarang kita akan belajar tentang Muhammad dan Alkitab. Apakah dia penasehat yang diramalkan oleh Yesus? Mari kita lanjut. Ada beberapa pertanyaan Muslim, apakah Alkitab meramalkan kedatangan Muhammad? Materi ini membahas klaim Islam bahwa Alkitab meramalkan kedatangan Muhammad. Dalam diskusi dengan Muslim, sering diajukan klaim bahwa Muhammad disebutkan dalam Alkitab sebagai topik utama. Pentingnya konteks dalam memahami teks. Untuk memahami teks agama secara akurat, penting untuk mengetahui konteks dan latar belakang dari suatu ayat. Baik Alkitab maupun Al-Quran memerlukan pemahaman konteks agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran. Dalam Islam terdapat cabang studi yang menganalisa konteks wahyu Al-Quran yang dikenal dengan sebutan Asbab Al-Nuzul. Klaim Islam tentang Muhammad yang diramalkan dalam Alkitab. Ayat Al-Quran yang menyebutkan Muhammad, Quran 7 ayat 150, menyebutkan seorang nabi yang tidak bisa membaca dan menulis yang digambarkan dalam Taurat dan Injil. Quran 61 ayat 6, Yesus meramalkan kedatangan nabi setelahnya yang disebut Ahmad atau Muhammad kemudian yang diterjemah. Hadis dan sejarah Islam. Hadis dan tulisan Ibnu Ishaq mengklaim bahwa Muhammad adalah penghibur atau comforter yang diramalkan oleh Yesus, Parakletes. Apakah Muhammad adalah penghibur yang diramalkan oleh Yesus? Dalam Yohanes 14 ayat 16, Yesus berbicara tentang penghibur yang akan datang setelahnya. Beberapa poin penting terkait penghibur. Penghibur akan mengajar dan membimbing murid-murid Yesus. Penghibur adalah Roh Kudus, bukan Muhammad. Penghibur adalah roh yang akan tinggal di dalam murid-murid Yesus, sementara Muhammad tidak hidup pada masa itu. Tinjauan terhadap ayat-ayat yang digunakan Muslim untuk mengklaim ramalan tentang Muhammad. Ayat Yohanes 14-16. Penghibur dijanjikan oleh Bapa kepada murid Yesus. Muhammad tidak memenuhi deskripsi penghibur, karena ia tidak hadir pada saat itu dan tidak berbicara kepada murid-murid Yesus. Penghibur adalah Roh Kudus yang diutus oleh Yesus untuk mengajar dan membimbing murid-muridnya. Klaim Muslim bahwa Muhammad adalah penghibur. Muhammad tidak dapat memenuhi deskripsi penghibur karena perbedaan dalam sifat dan waktu kedatangannya. Apakah Muhammad memenuhi deskripsi penghibur? Berdasarkan konteks dan deskripsi dalam Injil Yohanes, Muhammad tidak memenuhi kriteria yang digambarkan tentang penghibur. Penghibur adalah Roh Kudus yang dikirim oleh Yesus, sementara Muhammad tidak hidup pada masa itu dan tidak mengajarkan hal-hal yang sama kepada murid-murid Yesus. Penggenapan nubuat dalam Perjanjian Lama dan Baru. Yesus disebutkan bahwa Roh Kudus akan diberikan kepada murid-muridnya untuk membimbing mereka ke dalam kebenaran yang dipenuhi pada waktu Pentakosta setelah Yesus naik ke surga, di mana pada waktu itu datanglah Roh Kudus dengan rupa seperti jilatan api, ya, sehingga mereka yang tadinya ketakutan seperti murid-murid Yesus, ketika sudah datang itu Roh Kudus, mereka muncul di depan orang, berani mati mereka, ya. Itu karena Roh Kudus. Bahkan mati pada akhirnya juga, ya, karena Roh Kudus. Dan kami yang percaya sekarang ini merasakan sekali itu Roh Kudus, ya. Roh Kudus memperdayakan murid-murid untuk menjadi saksi Yesus di seluruh dunia, seperti yang dijelaskan dalam Kisah Rasul 1 ayat 7-8. Jelas, kalau kita perhatikan, ada pertanyaan seperti ini. Apakah Yesus ada atau tidak? Salah satu buktinya adalah begini. Nggak mungkin murid-muridnya itu mau mati nyebarin Yesus kalau Yesus tidak ada. Tetapi dia pergi kemana aja, bahkan sampai ke India, ya. Itu sampai digantung, disalib di bawah, ya. Itu kenapa? Karena ada Yesus. Dan siapa yang menggerakkan itu? Roh Kudus. Setelah menganalisa ayat-ayat yang sering dikutip oleh Muslim, dapat disimpulkan bahwa Muhammad tidak sesuai dengan penggambaran penghibur dalam Injil Yohanes. Yang dimaksud oleh Yesus adalah Roh Kudus, bukan seorang nabi yang datang 600 tahun setelah Yesus. Dengan demikian, teks ini berfokus pada membahas klaim Muslim tentang Muhammad sebagai penghibur yang dinamakan oleh Yesus dan Alkitab
serta menjelaskan mengapa klaim tersebut tidak sesuai dengan pemahaman Kristen. 10 hari setelah kenaikan Yesus, para murid berkumpul dan Roh Kudus datang kepada mereka pada hari Pentakosta, di mana mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa yang berbeda. Baca Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4 dan nubuat yang digenapi. Petrus menghubungkan peristiwa tersebut dengan nubuat Nabi Yoel yang mengatakan bahwa pada hari terakhir Roh Kudus akan dicurahkan ke atas semua orang dan mereka bernubuat. Baca Kisah Rasul 2 ayat 14 sampai 18. Dan inilah janji Yesus tentang Roh Kudus. Roh Kudus sebagai penolong. Yesus berjanji kepada murid-muridnya bahwa ia akan mengirim penolong yang akan membantu mereka dan mengingatkan mereka tentang ajarannya. Di Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus datang untuk memenuhi janji tersebut, memperdayakan murid-murid untuk memberitakan Injil dengan berani. Kisah Para Rasul 2 ayat 38 sampai 39. Beberapa apologis Muslim mengklaim bahwa kata Yunani parakletos atau penolong seharusnya adalah periklitos yang terpuji, yang mereka anggap merujuk kepada Muhammad. Namun tidak terbukti teks yang mendukung klaim ini, dan semua naskah kuno menggunakan parakletos atau penolong. Mari kita lihat penjelasan Dr. Chamber. Dalam bahasa Yunani, perubahan dari periklitos ke parakletos memerlukan perubahan 3 huruf yang tidak didukung oleh bukti teks. Selain itu, periklitos tidak ditemukan dalam bahasa Yunani koine yang digunakan dalam Perjanjian Baru. Pemahaman gereja awal tentang penolong. Pandangan gereja awal. Para bapak gereja awal seperti Ignatius, Tertullianus, dan Origenes mengajarkan bahwa penolong adalah Roh Kudus. Mereka tidak mengkaitkan penolong dengan seorang manusia, tetapi dengan Roh Kudus yang memperdayakan gereja. Kesatuan ajaran gereja awal. Pandangan ini menunjukkan kesinambungan antara ajaran Yesus, para rasul, dan gereja awal mengenai Roh Kudus sebagai penolong. Argumen Muslim tentang ketidakmungkinan Roh Kudus sebagai penolong. Belum dan selama kehidupan Yesus, maka tidak mungkin Roh Kudus memenuhi kata-kata Yesus tentang kedatangan penolong. Namun, Yesus menjelaskan bahwa meskipun Roh Kudus ada bersama mereka, ia akan datang dan tinggal dalam mereka setelah Yesus pergi. Yohanes 14 ayat 17, Yohanes 7 ayat 39. Sebagai kesimpulan, Muhammad sebagai penolong. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa klaim bahwa Muhammad adalah penolong bertentangan dengan teks Injil Yohanes yang dengan jelas menyatakan bahwa penolong adalah Roh Kudus, bukan seorang manusia. Semua bukti tekstual dan teologis menunjukkan bahwa yang dimaksud oleh Yesus sebagai penolong adalah Roh Kudus yang turun dari hari Pentakosta dan memberikan kuasa kepada murid-muridnya untuk mengabarkan Injil. Salam.